Heri ya. Nah, pembuatan ilustrasi menjadi sangat penting. Tapi sebelum membuat ilustrasi kan kita sudah fact finding dulu Pak Heri. Nah, tapi sekarang banyak agent-agent bahkan di perusahaan kita, di kantor kita, bahkan di perusahaan lain juga di kantor lain lah. Itu banyak yang membuat ilustrasi itu tanpa fact finding. Jadi seolah-olah tuh mereka seperti ahli nujum atau dukun melihat sosok seseorang calon nasabah bisa langsung buat prospek. Nah, itu kan sebenarnya ilustrasinya sih produknya sih bagus kan gitu ya. Cuma masalahnya kan di ilustrasinya kan gitu ya. Cara pembuatannya. Sebenarnya Pak Heri di dalam membuat ilustrasi ada nggak tips dan triknya gitu loh Pak Heri. Agar ilustrasi yang kita buat ini menjadi bagus kepada nasabah dan juga menjadi bagus kepada agennya. Gitu Pak Heri. Oke, thank you Pak Irwan atas pertanyaannya ini luar biasa sekali teman-teman. Nah di pertemuan kali ini seperti yang Pak Irwan sudah sampaikan pada kita mau bahas sesuatu yang lebih menarik ya. Jadi selama ini kan kita bahas lebih ke bagaimana konsepnya menjual asuransi dengan baik kan gitu ya. Hari ini kita belajar lebih ke praktikal dan artinya adalah yang tadi Pak Irwan tanyakan, adakah tips atau guidance tertentu yang membuat proposal itu menjadi jauh lebih baik kan gitu ya. Nah, saya kasih satu analogi. Pak Irwan bisa masak nasi goreng atau kue tiaw goreng? Bisa ya. Bisa. Nah, seandainya saya kasih contoh, Pak Irwan, saya kasih komposisi yang sama. Mungkin 1 kilogram kue tiaw. Iya. Kemudian 100 mili kecap asin, kemudian 100 mili kecap manis, kemudian berapa bumbu, komposisi yang sama, saya kasih kepada orang yang berbeda. Pertanyaannya adalah, artinya kan produk yang sama ya. Pertanyaannya adalah apakah hasil yang Pak Irwan buat dengan yang orang lain buat itu apakah akan persis sama rasanya? Pasti berbeda Pak Heri. Berbeda ya? Pasti berbeda. Jika bisa sama, saya yakin sudah tutup beberapa tahun yang lalu. Oh ini langsung bicara merek ini, ada yang fans ya. Ada legenda ya gitu ya. Iya. Kita selalu kenal ya. Kalau bisa kita kan terkadang waktu beli kue tiawnya itu kan kita melihat kan gitu kan. Iya. Kita akan melihat dan memang terlihat komposisi apa yang dia pakai itu benar. Padahal mau masak kue tiaw sendiri di rumah bisa ya, tapi bisa sebenarnya. Kita makan di sana ya. Kenapa? Karena memang itulah yang kita sebut sebagai tips. Ada trik-trik tertentu yang dilakukan oleh chefnya sehingga keluarannya, outputnya, masakannya itu luar biasa enak. Iya, dan luar biasanya Pak Heri, kalau seseorang itu yang begitu ahli dalam memasak, atau seperti kita tadi ya bilang kue tiaw itulah ya, yang merek A tadi ya. Kalau pada saat kita menjadi langganan dia akan tahu loh. Artinya begini, oh misalnya Pak Iskandar, ini Pak Iskandar kalau datang beli, ini pasti dia mau asin. Dia sedikit. Suka yang pedas. Agak pedas. Nah, Pak ini bisa datang, dia mau yang agak asin, pasti begitu. Ya. Dan itu luar biasanya. Nah, tapi Pak Heri, coba hubungannya dengan kita buat ilustrasi itu gimana Pak Heri? Nah, jadi kita sama-sama kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng. Ya, tapi kalau sedikit saja komposisinya berbeda, kemudian apinya berbeda, maka hasilnya juga sudah pasti akan berbeda. Kemudian yang masuk duluan kue tiaw, duluan ini, duluan itu juga hasilnya akan beda kan? Benar. So makanya ini ada triknya bagaimana cara kita membuat masakan menjadi enak dan bagaimana kalau di kita itu adalah membuat solusi yang terbaik, yang lebih baik, proposal desain yang terbaik untuk nasabah kita sehingga kita dapatkan hasil yang maksimal. Oke ya, teman-teman sudah ready? Jadi teman-teman selama proses kita belajar hari ini, teman-teman kalau saja teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, contoh, Pak, saya ketemu dengan orang dengan kondisi dia butuh ini, dia butuh misalnya dana pendidikan, atau dia butuh pension fund, atau dia butuh saya butuh pembentukan aset, atau dia butuh apa, bagaimana cara saya membuatnya? Oke ya, jadi saya akan bahas dulu dari
dari apa? Kita akan bahas dulu dari intinya dulu. Bahwasanya kalau saat kita membuat sebuah proposal, kita harus tahu komponen-komponen apa aja yang ada yang perlu kita ketahui untuk meracik resep tersebut, untuk meracik proposal tersebut. Sama waktu kita mau goreng kue tiaw juga kita harus tahu ya, apa bumbu yang saya miliki. Fungsinya apa? Nah, ini fungsinya apa? Jangan terlalu banyak ini dan jangan terlalu kurang gitu ya. Dan yang ini dengan ini komposisinya harus berapa dengan berapa. Dan jangan salah komposisi, nanti bisa jadi gula bisa jadi garam. Itu makin kacau gitu ya Pak ya. Ini kue tiaw manis ini jadinya. Nah, oke, jadi teman-teman, kita bahas dulu berapa komponen yang ada di dalam sebuah ilustrasi yang kita harus ketahui. Ya, yang pertama adalah teman-teman udah tahu. Di dalam sebuah ilustrasi ada yang namanya premi dasar. Premi dasar ya, itu kita udah tahu. Nah, yang kita perlu tahu lebih dalam lagi tentang premi dasar adalah apa fungsi premi dasar. Nah, premi dasar adalah sebuah angka yang kita bisa gunakan untuk menghitung kecukupan manfaat yang kita mau beli. Menghitung kecukupan manfaat yang kita beli. Ya, artinya adalah bila Anda sudah fact finding seperti kata Pak Irwan tadi, oke, orangnya ini usianya sekian, ternyata dari latar belakang kehidupan dan ekonomi dia ini dia masih kurang nih. Yang dia kurang adalah uang pertanggungan jiwa. Misalnya dia masih short artinya kurang. Masih short sekitar 3 miliar. Dan kita buat 3 miliar. Nah, jadi kalau kita sudah dapat angka-angka tersebut 3 miliar, tentu dia masih kurang. Oh, ternyata produk kesehatan yang dia miliki itu masih zaman doloe. Dia perlu perubahan, dia perlu upgrade, dan karena dia perlu upgrade, dia butuh upgrade di polis yang terbaru. Contoh ya. Dan dia mau plan apa? Kita harus dapatkan dulu. Kita sepakat dulu. Diskusi sepakat, oke. Ketika sudah dapat contoh MBX 300. Contoh ya. Nah, kita sudah dapat semua manfaat yang mau dibuat, barulah akan terkalkulasi berapa premi dasar minimum yang harus kita gunakan. Jadi tidak seperti pada umumnya yang kita lihat di lapangan adalah saya begitu kenal Pak Irwan, kenal aja loh, bukan kenal dalam ya, hanya tahu nama Pak Irwan, tahu usia Pak Irwan, langsung saya buat proposal. Dengan PD-nya saya jumpai Pak Irwan, saya sampaikan pada Pak Irwan, saya ada satu program bagus, preminya 1 juta per bulan, Anda dapat ini. Nah, itu seperti ahli nujum kata Pak Irwan tadi. Seperti ahli nujum, itu hampir sama kalau dokter ketemu pasien, belum periksa, belum diagnosa, langsung buka resep. Langsung buka resep. Nah, ini obatnya, kamu makan aja, penyakit kamu apa saja bisa sembuh. Wah, itu luar biasa ya. Itu kalau bisa begitu, itu akan menjadi dokter yang paling banyak dicari oleh pasien. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu seperti ini, kita ngerti ya apa komponen. Yang pertama tadi kita udah bilang premi dasar. Jadi untuk dapat premi dasar itu kita harus tahu dulu apa yang mau kita solusi yang kita mau dapatkan, manfaat kita mau dapatkan dalam pertemuan kita dengan nasabah. Berarti kita harus menggali kebutuhan nasabah. Benar sekali ya. Jadi begitu kebutuhan itu dapat, tahulah kita premi dasarnya berapa. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya yang bersama dengan premi dasar premi reguler itu adalah top up reguler. Benar teman-teman ya. Top up reguler. Ngapain saya kasih top up reguler ya? Kan di dalam unit link itu premi dasar sudah memiliki komposisi alokasi kan, tapi kenyataannya adalah kalau kita hanya mengandalkan premi dasar, biasanya itu tidak akan mencukupi. Kenapa? Karena di dalam sebuah produk asuransi yang kita tawarkan, solusi yang kita berikan, kita harus ingat bahwa ada manfaat maka akan ada biaya. Dan biaya itu begitu berjalan, kemudian ditambah lagi ada berapa biaya seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, itu akuisisi dan segala hal, administrasi. Maka sangat besar kemungkinan tidak akan mencukupi. Makanya untuk regular top up kita harus tahu berapa regular top up yang tepat sehingga proposal yang kita buat itu bisa memberikan sebuah cadangan yang mencukupi setidaknya secara
perhitungan di kertas, kita bisa hitung cadangan ini bisa mencukupi nggak? Berapa lama polis ini tetap akan bertahan? Dan itu penting sekali. Jangan di kertas saja kita hitung, itu sudah tidak akan bertahan. Iya. Polisnya di 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian sudah habis uangnya. Ya itu yang bahaya sebenarnya. Bahaya sekali. Makanya saya selalu bilang pada teman-teman semua, pada saat Anda mendesain proposal pada nasabah, maka Anda harus tanyakan pada diri Anda dulu. Kalau seandainya saya sendiri yang sebagai nasabah, saya mau nggak beli apa yang saya sudah desain dengan kondisi yang kita ketahui. Kalau saya sendiri juga tidak mau seperti ini, saya merasa ini tidak bagus, jangan jual lagi. Lakukan perubahan segera. Tapi Pak Heri, kalau saya buat perubahan, otomatis saya harus tambahkan regular top up kan? Kalau tambah regular top up, nanti nasabah pada komentar lagi terlalu mahal Pak. So teman-teman, yang namanya mahal, kita harus ngerti apa arti kata mahal. Iya. Mahal itu adalah kalau Anda membeli sesuatu ya dengan sebuah harga tertentu, tapi ekspektasinya kurang. Atau manfaat dari produk tersebut tidak pas ya dengan harganya. Iya, benar. Kadang-kadang kita malah jadi bersalahan adalah justru yang Anda beli murah itu yang mahal. Kadang-kadang barang yang kita beli murah itu sebenarnya justru lebih mahal. Saya kasih contoh misalnya kalau kita beli sesuatu, kita beli sepatu deh. Harga sepatu misalnya 500.000. Oke. Tapi di satu sisi yang lain kita dapat harga sepatu yang mungkin harganya cuma 50.000. 10 kali lipat loh. Kan? Satu 500.000, satu lagi 50.000. Yang 50.000 ini setiap 1 bulan maksimal itu udah harus ganti. Setiap 1 bulan itu udah harus ganti. Kenapa? Karena nggak tahan. Ya. Nah, sementara kalau saya beli yang 500.000, ini dia bisa bertahan 2-3 tahun. Artinya apa? Mana yang mahal, mana yang murah? Kita harus bisa memahami hal tersebut ya. Jadi sama, ketika kita beli polis yang kita artikan, oh murah ya, lebih murah ya. Manfaat yang sama saya bayar lebih murah. Tapi jika polis itu hanya bertahan contoh 15 tahun kemudian dan Anda harus ulang lagi dari awal, itu menjadi masalah tuh. Jadi masalah dan tidak segampang barang ya. Kita mau beli lagi, iya, tinggal beli gampang aja, ya. Asuransi jiwa tidak segampang itu teman-teman. Karena kita perusahaan akan menilai di underwriting ulang lagi. Iya, di underwriting ulang. Satu, kedua premi sudah pasti makin mahal. Premi jadi lebih mahal. Karena kita sudah bertambah usia kan. Usianya sudah berubah. So teman-teman, itulah yang kita harus ketahui. Jadi kita harus mengedukasi nasabah kita ya. Jadi premi dan regulator tuh komposisinya harus sebaik mungkin, dan kita bisa lihat ciri-cirinya di mana. Ciri-cirinya adalah sangat jelas, yaitu kita lihat di perhitungan. Ya. Hasil investasinya kan ada, biasanya kalau di ini kan ada yang rendah, sedang dan tinggi kan. Rendah, sedang, tinggi itu kita harus upayakan setidaknya di posisi sedang itu polis tersebut tetap bisa bertahan dan berkembang. Berarti di dalam ilustrasi kan kalau polis yang tidak bertahan itu biasanya ditandai dengan bintang. Ya, bintang artinya saldo tidak mencukupi untuk menutup biaya asuransi. Benar. Jadi disarankan Pak Heri, jika dalam pembuatan ilustrasi minimum di kolom sedang itu jika bisa nggak ada bintangnya. Ya, dan bukan saja tidak ada bintang, bisa berkembang dengan baik. Karena banyak sekali kita kalau bicara di market ya, karena kita kan ketika membuat proposal itu ada satu komponen lain, yaitu yang kita perlu tahu adalah alokasi jenis investasinya. Iya. Nah, sebagian besar kita pasti akan banyak menyentuh ke pasar modal, yaitu saham. Nah, itu tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi. Memang selama ini orang banyak prediksi, oh Indonesia itu akan menuju 2045 yang menjadi salah satu negara ekonomi yang terkuat di dunia kan. Nah, itu kan prediksi gitu. Kita masih belum tahu. Bisa lebih salah, cepat, bisa lebih lambat gitu. Ya, itu namanya prediksi kan bisa salah dan bisa salah. Benar sekali. Gitu. Jadi kita harus antisipasi. Kita jangan terlalu optimis. Wah, gak apa-apa saya buat aja minus, gak apa-apa nanti kan bakal bagus itu, gak bisa. Cuman ini Pak Heri, saya agak menarik di masalah alokasi fund tersebut. Mungkin nanti di sesi lain
kita boleh membahas sebenarnya cash fund itu apa, fixed fund itu apa, fund special equity fund itu apa. Itu penting. Boleh. Soalnya begini Pak Heri, dan memang sampai sekarang saya yakin juga banyak agen-agen lama yang seperti saya terkadang nggak mengerti. Ya udah kita taruh aja semua ke equity fund. Kita juga walaupun kita ini di bisnis financial planning dan kita memang lebih fokus ke yang namanya risk management, kita juga harus memahami apa saja instrumen-instrumen investasi. Iya. Ya, dengan kita mengetahui hal itu, kita bisa melihat banyak hal, kita bisa membuat wawasan kita lebih luas, dan kita juga bisa membantu nasabah kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik melalui seleksi resiko dari nasabah tersebut. Ya, makanya saya pikir itu menjadi sangat penting kalau kita bisa mengerti alokasi fundnya kemana aja. Dan saya yakin juga teman-teman yang banyak yang tidak tahu bahwasanya di fund itu kita bisa kombinasi gitu loh. Bisa kombinasi, bisa switching, ya bisa redirection. Nah mungkin nanti ini akan menjadi di sesi lain. Ya. Nanti bisa kita boleh bahas tentang fund tersebut. Oke, boleh. Itu menjadi salah satu yang komponen penting juga ya, di dalam kita pembuatan perlu kuasai ilustrasi. Ya, ya harus kita kuasai. Kita paham gitu. Paling enggak misalnya contoh atau gini ya Pak Heri, kita mungkin tidak bisa sepaham para broker atau trader lah. Ya. Tapi at least kita bisa mengerti sedikit. Ya, kalau kita udah ditanya nasabah, apa itu reksadana? Kan? Iya. Reksadana itu apa saja gitu ya? Apa yang dimaksud dengan obligasi pendapatan tetap? Karena ini akan dan terjadi gini Pak Heri. Kan? Ya. Misalnya gini, kalau kita menjumpai seorang calon nasabah yang kebetulan trader, pakar saham, kita akan pasti ditanya habis-habisan gitu loh. Ya. Ini kamu alokasinya kemana aja gitu loh. Benar sekali. Nah, itu menjadi kita mungkin tidak perlu sampai jadi pakar, tapi kita jangan sampai loss, ya, kita tidak ngerti gitu ya. Jangan sampai tidak mengerti gitu loh. Setuju sekali. Oke, itu tadi masalah fund. Lalu Pak Heri kita lanjutkan ke selain tadi kan premi dasar. Komponen-komponen yang ada dalam sebuah pembuatan ilustrasi. Terus kita tadi udah sampai di fund ya. Ya. Lalu apa lagi ya Pak Heri ya? Oke. Nah, saat kita membuat proposal, maka kita akan menggunakan manfaat apa saja yang kita mau di dalam sebuah proposal tersebut. Dan itu manfaat apa saja? Manfaat gitu ya? Apa saja? Berarti, ya. Iya. Berarti riders ya. Riders. Jadi komponen riders itu sangat penting. Artinya gini, saat misalnya orang bilang saya mau goreng kue tiaw, kan goreng kue tiaw banyak jenis kan? Iya. Kue tiaw itu bisa jadi kue tiaw polos, kan? Kue tiaw apa lagi? Kue tiaw goreng telur. Nah, kan kalau kue tiaw belacan itu komposisinya harus ada belacan, harus ada kangkung kan gitu ya. Ini jadi makanan nih, tapi nggak apa-apa ya. Artinya adalah kita harus tahu kita mau masak kue tiaw apa gitu. Wokfen, wah ini jadi lapar ya. Ini cooking class. Kalau wokfen, maka komposisinya itu apa? Berbeda gitu. Lagi ya. Beda lagi. Nah, kita mau kue tiaw apa gitu? Banyak jenisnya gitu. Jadi kalau saya analogikan kue tiaw, maka kenyataan di dalam praktek kita adalah sama-sama polis asuransi jiwa. Riders itu di dalam perusahaan asuransi jiwa itu tidak lebih 5 kategori aja. Yang pertama adalah apa? Jiwa. Yang kedua adalah kecelakaan. ADD ya. Nah, kemudian case cover. Crisis cover. Apa lagi? Tadi jiwa, kecelakaan, kesehatan. Nah, kesehatan yaitu produk-produk MBX, HS dan ya. MB series ya. Nah, apa lagi? Lalu yang bebas premi. Bebas premi. Bayangkan. Nggak sampai 10 jari ya. Hanya sampai 5 jari aja. Sekian tahun perusahaan asuransi jiwa itu berjalan hanya menggunakan 5 produk dasar ini. Tapi teman-teman, kelima produk dasar ini kalau kita gunakan komposisinya berbeda, fungsinya akan jadi berbeda. Iya. Bukan saja komposisi berbeda, tapi tujuan itu bisa berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya kalau kita lagi bicara asset planning, kita akan menggunakan uang pertangan. Kita berbicara soal estate planning, perencanaan warisan. Kita juga menggunakan uang pertangan. Tapi komposisinya dan lain-lain hal-hal lain-lainnya itu akan mengarahkan sebenarnya polis yang satu ini tujuannya apa? Tujuan keuangan yang kita mau capai dari polis ini apa? Jadi begitu kita buat komposisinya beda, contoh tadi kue tiaw itu beda, tambah ini lagi sedikit, tambah ini sedikit, maka hasilnya udah jadi beda gitu.
Fungsi polis jadi beda. Kita lihat cover polis sama cover polis. Ya sebentar lagi semua jadi e-polis. Gak ada cover polis. Tapi isinya itulah menentukan manfaat ini mau kemana tujuan keuangan nasabah. Benar. Jadi riders itu kalau kita komposisi dengan benar, maka akan mendapatkan hasil yang bagus. Dan riders itu sendiri kita juga harus pahami. Nanti kita akan bahas ya. Riders itu kita harus pahami. Riders 1, 2, 3, 4, 5 ini bagaimana cara kita meracik sehingga ini jadi maksimal juga. Ya, bagaimana cara meraciknya, satu, kedua, apakah perlu digunakan atau tidak? Kan Ya, begitu benar sekali. Apakah mau dipakai atau tidak? Ya, nggak mungkin kita kembali lagi ke cooking class ya. Nggak mungkin kita begitu melihat Pak Iskandar masuk, kita kasih kue belacan, nggak mungkin. Ya. Padahal Pak Iskandar tidak suka belacan kan gitu. Ya, benar. Itu yang kita harus intinya Pahami. dan paling penting kita harus fact finding dulu ya Pak Heri. Setuju sekali. Oke, kita tadi kan sudah masuk ke komponen riders Pak. Ya tadi apa riders ya Pak ya? Ya. Selanjutnya apa lagi Pak ya? Kira-kira komponen yang penting di dalam pembuatan ilustrasi Pak. Saat kita buat proposal, saat kita masukkan premi dan kita masukkan manfaat, maka nanti di samping kanan kita biasanya di program proposal itu akan ada yang namanya ada angka terus berubah. Angka Begitu saya buat premi, saya buat UP, saya tambahkan riders, dia akan berubah. yang Itu sebelah apa? kanan ya. Nah, unapplied premium ya. Unapplied premium itu akan berubah. Artinya adalah dari premi yang saya alokasikan tadi, berapa yang sudah terpakai, berapa yang tersisa. Oke, kita bicara unit link yang standar dulu. Yang standar, maka ketika kita gunakan unit yang standar, maka ketika kita masukkan premi dasar dan kita memasukkan manfaat yang kita mau beli di dalam, kita mau masukkan ke dalam proposal tersebut, maka unapplied premium itu begitu dimasukin riders dan manfaat-manfaat yang kita perlukan akan berkurang. Nah, sampai di satu titik unapplied premium itu kan akan ada tersisa atau minus. Nah, bagaimana kalau minus kita udah jelas. Minus kita harus tambah preminya. Benar. Kan gitu ya. Minus kita gampang, tinggal tambah. Bagaimana kalau surplus? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Menurut Pak Heri kalau surplus itu bagus atau tidak? Nah, kalau surplus itu bagus atau tidak? Tergantung lagi. Jadi gini, tujuan daripada polis ini apa dulu? Tujuannya apa? Dan jenis produk ini apa? Misalnya contoh ya, saya kasih contoh kalau kita di Panindai Life, kita kan ada produk multi-link assurance. Multi-link assurance, oke. Ya, kemudian ada lagi yang namanya Maxi-Link assurance. Nah, kalau Maxi-Link assurance, kita justru tidak boleh sampai terlalu kandas. Kenapa? Karena memang Maxi-Link assurance itu produk yang memang didesain sudah memiliki komponen alokasi itu sangat besar. Nah, kita balik lagi ke yang umum dulu, karena kebanyakan dari kita itu lebih banyak di komposisi yang multi-link ya, contoh ya. Jadi unapplied premium itu kalau Anda tanya, Pak Irwan tanya kepada saya, itu apakah boleh berlebih? Sebaiknya adalah saat kita melihat unapplied premium itu tersisa banyak, maka sebaiknya kita alokasikan ke regular top up. Benar sekali. Jadi teman-teman, Anda tidak perlu merasa bahwasanya kalau saya jual regular top up tinggi-tinggi, kan saya komisinya kan enggak bocon. Iya, bocon ya, kecil ya. So teman-teman, ingat profesi kita adalah sebagai seorang financial planner, seorang yang profesional, agen yang profesional. Tujuan kita yang paling utama bukan ke diri kita. Tujuan paling utama itu ke siapa? Nasabah. Ke nasabah kita. Nah, selama sesuai dengan pengalaman saya lebih dari 20 tahun, selama kita mengutamakan kepentingan nasabah, premi yang kita dapatkan tidak akan pernah kecil. Kenapa? Karena kebutuhan nasabah itu juga tidak kecil. Makanya cara kita bertanya itu juga perlu ya. Anda kalau bertanya pada orang, Anda mau simpan berapa sih untuk dana pendidikan? Wah, orang akan bilang, ya pokoknya secukupnya lah, semampu saya lah, kan gitu ya. Tapi kalau Anda tanya, berapa dana pendidikan yang Anda ingin tinggalkan pada anak Anda, dia akan sebesar-besarnya. Nah, jadi cara kita bertanya akan menghasilkan efek yang berbeda. Oke, berarti gini, ini juga mungkin begini, saya yakin kebanyakan agent itu lebih pandai menjelaskan daripada bertanya.
Setuju. ya kan? Ya. Nah, tadi kita mungkin menjadi PR lagi ya Pak Heri ya. Wah. Itu akan menjadi Pak sesi Irwan selama acara selalu ada PR-PR baru yang jadikan podcast atau ya, jadikan bagaimana sih topik berikut ya. seni bertanya yang bagus itu? Bagaimana kan begitu? Ya, setuju. Soalnya saya yakin banyak agent kalau disuruh jelaskan, wah luar biasa Pak. Ya. Itu dari A sampai Z semua bisa dijelaskan. Terkadang calon nasabah juga bingung gitu loh. Ya. Kalau kita hanya bisa jelaskan saja dan kita tidak bertanya, maka itu akan kondisi yang monoton sekali ya. Kita Iya. tidak mengajak nasabah itu untuk berpikir, berpikir, kolaborasi, diskusi kan gitu ya. Jadi kalau kita hanya menjelaskan, kita tidak akan pernah tahu kebutuhan nasabah. Setuju. Nah, kita kembali lagi ya. Kembali ke topik Pak. Jadi yang artinya adalah kalau kita tanya nasabah mau bayar berapa, ya bayar semurah-murahnya. Tapi kalau kita tanya Anda mau dapat berapa, dapat mau sebanyak-banyaknya, kan gitu ya. Kebutuhan nasabah itu pasti akan sebanyak-banyaknya. Berapa yang Anda mau tinggalkan pada anak Anda yang terkasih? Oh, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sudah begitu, premi tidak akan kecil. Kenapa? Karena memang orang punya setiap orang saya percaya punya dream yang lebih tinggi daripada apa yang dia miliki saat sekarang ini. Itu alasan kita sebut sebagai dream. Saya yakin itu Pak. Kan gitu ya. Kalau yang dia ingin capai adalah apa yang dia miliki sekarang ini, itu namanya realita. Namanya realita. What is dream? Dreams adalah sebuah hal yang beyond artinya masih di atas kemampuan dia yang dia ingin capai gitu. Nah, kalau itu biasanya tidak akan kecil. So, teman-teman jangan pelit kasih regular top up dengan komposisi yang layak. Dan jangan takut Pak Heri. Jangan takut ya, benar. Terkadang terkadang agent ini takut gitu loh. Nah. Nanti kalau gua tambah regular top-nya, nanti preminya kan membengkak. Ini nggak mungkin jadi closing katanya. Nanti gini. Sebenarnya jadi agent itu ya kembali lagi menjadi dukun gitu loh. Setuju. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu takut hal itu ya. Saya justru takutnya adalah kita karena kita tidak menguasai, kemudian kita kita mengikuti alurnya nasabah yang sebenarnya nasabah sendiri itu tidak mengerti. Sehingga apa yang terjadi adalah Anda mungkin saja closing, tapi closing dengan tidak berkualitas. Iya. Dan kedepannya itu akan menjadi relationship yang juga menjadi kurang bagus. Sedangkan kalau Anda bisa membawa sebuah konsep yang jelas kepada nasabah Anda, mengapa Anda butuh seperti ini. So ketika Anda sudah tanya dia apa yang Anda ingin dapatkan, ketika dia ada bicara, nah Anda jelaskan mengapa Anda butuh ini. Karena itu adalah sesuai dengan apa yang Anda ingin dapatkan. Maka nasabah dia tidak akan bertanya lebih banyak lagi, dan biasanya pengalaman saya adalah mereka akan puas dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena itu adalah hasil diskusi kita dengan dia. Itu bukan angka saya loh Pak. Ya, angka itu adalah angka Bapak dia, gitu. Ya. Bayangkan kalau Bapak saya ukur bajunya, Anda harus pakai baju XL. Karena karena kita tidak ada fact finding, saya kasih aja baru baju yang SSSS yang paling kecil. Anda tidak bisa pakai, percuma. Maka ketika itu percuma, Anda akan next time kita mungkin sudah tidak akan berhubungan lagi. Dan Anda pasti akan kecewa. Ya, so seperti itu ya. Jadi unapplied premium itu yang tersisa itu kita harus gunakan ke regular top up. Berarti kalau ada di unapplied premium lebih Pak Heri, berarti kan kita harus mengurangi sedikit ya di premi dasarnya. Kita lemparnya ke regular top up. Ya, benar sekali. Gitu ya. Benar sekali. Dan ketika sering ya ditanyain, Pak Heri berapa sih komposisi premi dasar dibanding dengan regular top up? Pernah ditanya seperti itu? Pernah punya pertanyaan seperti itu, teman-teman? Banyak ya. Nah, kadang-kadang ada leader yang mengajarkan, kamu buat aja 70-30. Jadi semua karena dia gak mau pusing ngajarin orang tersebut, ya agen tersebut, ya dia ajarkan yang umum aja 70-30. Atau ada yang 60-40, ada yang lebih sadis. Udahlah, kamu kan mau cuan 90-10 aja. 90 premi 10 top up. Ada yang lebih hebat lagi adalah tanpa top up. Tanpa top up. Kamu kan bukan jual investasi, kamu kan jual asuransi.
So teman-teman, ini satu hal yang kita harus belajar ya. Kita harus bertumbuh, kita harus mengalami kemajuan, sehingga kita harus mulai punya pola berpikir yang lebih analitik dan kritis. Tidak terima asal semua informasi kita dapat langsung kita terima. Kita harus cerna dulu. Oke, efek-efeknya, efek yang terjadi apa, kan gitu ya. Nah, so teman-teman, kalau Anda tanya komposisi, maka saya akan jawab adalah demikian. Komposisi sangat tergantung dengan kondisi nasabah, dengan riders yang dia beli. Jadi kalau orang-orang di usia tertentu, terutama usia yang lebih lanjut, misalnya usia 50 sekian ke atas, maka ketika kita beli produk life misalnya, itu biasanya top up regulernya tuh harus lebih tinggi. Kadang-kadang di beberapa kali pertemuan saya dengan nasabah itu saya kasih berapa premi yang saya dapatkan, saya tambahkan sejumlah regular top sebesar 100% regular premiumnya. Jadi kalau premi regulernya itu 1 juta, saya tambahkan riders, saya tambahkan top up regulernya 1 juta juga. Tujuannya untuk apa? Kan produk ini kan bisa bayar seumur hidup. Ya silakan, kita bisa aja bayar seumur hidup. Tapi kita harus tak pastikan kecukupan Dana ya. Saldo nasabah di polis tersebut untuk membayar biaya asuransi yang ke depan. Nah, biasanya Anda bisa coba sendiri. Ketika kita buat 100% untuk usia tertentu, usia lanjut, itu akan terlihat jauh lebih bagus. Dan ketika kita kurangi saja, itu udah langsung nampak angkanya perbedaannya sangat jelas. Dan memang bagusnya di GoPassport itu, begitu kita nilai investasi yang tidak cukup, dia kan tidak akan bisa running aplikasinya. Iya, benar. Itu ada bagusnya gitu loh. Tapi itu juga tidak menjamin, karena kadang-kadang di kondisi minus pun di akhir-akhir itu minus, dia masih bisa sedang jalan. tuh minus dia juga bisa jalan gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya pun kuncinya juga harus di kita. Harus di agentnya, ya mbok pakai hati nurani lah gitu lah ya. Dengan hati. Anda kalau layani nasabah dengan hati, teman-teman, nasabah Anda juga akan bicara dengan Anda dari hati ke hati. Dan dia juga akan men-treat Anda itu bukan seperti agen biasa. Seperti itu. Oke Pak Heri, kan tadi sudah kita sampai mana rider? Ya. Premium, kita lanjut komponen-komponen apa yang kita perlu tahu dalam membuat sebuah ilustrasi, dan juga riders kita juga sudah bahas ya. Nah tadi kan ada riders yang okay. Beberapa ya Pak. Ya. Multi life ada cover. 5 riders ya. Ada 5 riders yang paling penting lah, bukan paling penting ya. Ya itu aja sampai inti itu lah ya. Aja. Ya. Riders inti lah ya, boleh Ya kan ada jiwa, kesehatan, kecelakaan, krisis sama kesehatan. Nah, di dalam pembuatan ilustrasi Pak, sebaiknya kita pakai yang mana dulu kan gitu? Ya. Kita harus pakai apa dulu ya? Iya, misalnya contoh, tentu kita akan melihat case by case ya Pak ya. Contoh misalnya nasabah yang sudah belum menikah gitu lah, masih muda. Tadi yang disampaikan Pak Heri kan tentu nasabah kan maunya kalau mau dibayarkan itu kepada nasabah atau klaimnya kan kalau bisa sebesar-besarnya Pak Heri. Sementara kalau saya mau bayar premi, kalau bisa ya semurah mungkin kan gitu ya. Ya itu namanya manusiawi kan begitu ya. Manusiawi sekali. Ya sama kayak agent, kalau bisa itu kalau bisa jualnya kalau bisa gratis lagi. Nah, kalau sebagai agent lain lagi ceritanya Pak. Kalau bisa preminya semurah mungkin tapi komisinya segede mungkin gitu loh. Itu manusiawi lah ya. Jadi tapi kan kita kan setelah kita fact finding Pak, kan kita akan melihat secara case by case. Artinya dari sisi nasabah dong. Ini ada satu anak muda yang belum menikah, baru selesai kuliah, fresh graduate gitu loh. Gaji juga nggak seberapa. Nah, di dalam pembuatan ilustrasi untuk anak muda tersebut, itu kira-kira riders apa yang paling penting, yang utama yang harus kita gunakan dulu Pak? Jadi ini ketika saya dapat pertanyaan seperti ini. Tunggu Pak ya, sementara poin pentingnya lagi, kemampuan dia membayar premi, belum maksimal karena baru fresh graduate, baru bekerja lah gitu lah. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan kondisi seperti ini, maka saya sarankan pada teman-teman adalah Anda harus fact finding lebih dalam lagi. Fact finding lebih dalam lagi. Kita saat ketemu dengan nasabah, semakin banyak fakta yang Anda ketahui tentang nasabah,
itu akan memberikan solusi yang jauh lebih baik. Sama dengan dokter, kalau dia ketemu dengan pasien memberikan gambaran kepada dokter tuh jauh lebih detail. Ya, misalnya sakitnya di mana, sudah berapa hari, Udah berapa lama? udah gitu. berapa lama, ya. Selain sakit di sana ada gejala sakit di mana lagi. Oke, ciri-ciri sakitnya bagaimana? Kemudian intervalnya berapa lama sekali dia timbul? Ya, apakah ada di kulit, ada terlihat apa-apa atau bagaimana? Jadi sedetil mungkin Anda bisa dapatkan informasi, maka Anda akan bisa mengambil kesimpulan lebih baik. Jadi kalau misalnya contoh tadi anak muda seperti demikian, anak muda dia belum menikah, penghasilan masih sangat minim. Oke, dia butuh apa dulu? Dia orang tersebut mungkin dia lebih butuh uang pertanggungan. Kenapa? Karena dia butuh uang pertanggungan itu sebagai sebuah jaminan kepada orang tua dia. Mungkin orang tersebut mungkin ya, makanya saya bilang kita harus ada fact finding. Ya. Ya, mungkin saja orang ini dia membutuhkan uang tersebut, uang pertanggungan tersebut untuk menjaga kehidupan orang tua dia. Ya, banyak hal saya selalu bilang adalah polis bakti. Polis yang untuk berbakti pada orang tua. Apa harus Anda lakukan kalau Anda mau beli polis di usia muda? Ya, polis untuk berbakti pada orang tua. Tujuannya dulu Pak ya? Nah, tujuannya harus jelas. Nah, kalau seperti itu, maybe kita harus tanya lagi, sampai berapa kira-kira kemampuan dia. Jadi kita bisa tentukan apakah nasabah tersebut kita sarankan dengan produk unit link, ataupun mungkin bisa dengan produk term. Ya. Nah, kan gitu ya, bisa term dulu. Sampai mungkin berapa tahun kemudian kita akan review lagi nasabah ini bagaimana perkembangan ekonomi dia. Kalau dia misalnya bisa lebih baik lagi, kita akan alihkan lagi kemana gitu. Cuman tadi Pak Heri ada singgung sedikit masalah term ya. Yep. Artinya term life ya. Benar. Teman-teman tahu nggak ya, sebenarnya di Pen Dai-ichi Life sendiri kita mempunyai asuransi berjangka loh. Ya. Ada yang tahu nggak ya? Jangan-jangan tidak ada yang tahu kan gitu ya? Karena tidak pernah mengkutak-atik itu sebenarnya. Ya. Kan begitu. Jadi tadi saya ada. Tiap hari hanya unit link aja. Iya, tiap hari hanya unit link, terus nanti baper. Oh, sekarang lagi demo-demonya unit link. Saya nggak berani deh jual unit link. Nanti kena demo kan gitu kan. Jadi sebenarnya kan di Panin Dai-ichi sudah lengkap ya. Di Panin sudah lengkap. Kita juga mempunyai asuransi berjangka. Ya. Setuju. Jadi, benar. Yang kita khawatirkan takutnya nanti teman-teman juga tidak tahu bahwasanya kita mempunyai produk yang berjangka sebenarnya. Jadi begini, tadi aku ada jumpa teman lama ngobrol, dia kasih masukan beginilah, dan saya pikir dia juga tidak salah. Sebenarnya menurut dia, waktu muda itu, waktu kita masih produktif, kalau bisa kita beli asuransi berjangka katanya, untuk menjaga income. Sesudah selesai kita kan terus bekerja, misalnya kita beli asuransi berjangka 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Anggaplah 15 tahun. Setelah 15 tahun kita kan bekerja terus sampai kalau bisa sukses lah kan begitu kan. Begitu sampai menginjak pas polis berjangkanya selesai, baru kita beli whole life katanya. Tergantung juga. Saya pikir ya dia nggak salah, aku bilang. Kamu nggak salah. Nggak salah karena dia bilang alasan kamu mengatakan seperti itu apa gitu apa? Ya? Satu, kalau term life pasti lebih murah. Tunggu dulu aku bilang. Lebih murah kita akan lihat dulu kan gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kita di PAN sendiri kita juga mempunyai produk term life. Karena tadi disinggung oleh Pak Heri. Kita ada term life, ada unit link. Jadi teman-teman yang khawatir tentang menjual, lagi heboh kan unit link gitu loh. Sebenarnya gini, saya mungkin mau tambahkan satu hal. Anda tidak perlu khawatir untuk menjual unit link, tapi Anda jual yang tepat untuk nasabah Anda. Jadi Dan kalau memang jelaskan lah ya, jelaskan iya, ya. jelas apa sih kebutuhan nasabah gitu kan. Jadi dalam hal-hal tertentu memang dia harus lebih cocok adalah di unit link. Kita harus lihat kondisi nasabah tersebut. Kemudian kondisi ekonomi nasabah tersebut juga mempengaruhi kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi dia memungkinkan, kenapa dia tidak ambil unit link kan gitu ya.
Karena unit link toh juga sebenarnya biaya asuransi itu jauh lebih murah daripada term yang biasa. Iya. Jadi teman-teman kita harus mengerti hal itu semua. Sebagai seorang agen, wajib bagi kita adalah kita memahami produk kita. Sehingga kalau kita udah paham, kita tahu bagaimana cara mengkomposisikannya dengan baik. Seperti itu. Tadi yang saya udah bilang itu komponen apa saja. Nah, jadi kalau term life, komponen preminya itu bagaimana? Kemudian komponen daripada unit link itu apa gitu. Nah, salah satu yang tadi kita belum sempat bahas adalah cost of insurance-nya. Jadi kita harus tahu itu semua sehingga ketika kita jalankan kita membuat saran ilustrasi, kita sudah sudah sortir, sudah saring apa yang terbaik untuk nasabah. Intinya kalau saya pikir begini Pak Heri, calon nasabah kita kalau memang tidak mampu kan tadi disarankan Pak Heri beri term. Iya. Intinya gini, jangan pulang sebelum closing lah. Intinya begitulah gitu Pak Heri. Segala ada cara kan gitu kan. Ya. Unit link ini mahal loh. Kita ada yang murah loh. Nah, kan gitu loh. Bukan yang murah sebenarnya. Kita ada pilihan lain lah. Dan tentu kita akan jelaskan gitu kan. Jadi ini term ini resikonya apa? Kita harus jelaskan secara maksimal. Jadi nasabah juga lebih mengerti. Nah, Pak Heri, tadi kan kalau kita sering mengutak-ngatik GoPasport, kan adanya UP dasar, pertanggungan dasar UP dasar. Terus yang tadi kan kita ada multi life cover. Ya, kan riders gitu. kita ada riders kita, uang pertangan juga. Ya. Multi life cover. Nah, di multi life cover itu kan ada opsi ini di cover sampai usia berapa? Mengapa harus ada opsi? Itu yang mau saya tanyakan Pak Kan? Heri. Mengapa harus ada opsi gitu loh? Nah, bukankah kita selalu bangga, oh keren dong kita di cover sampai usia 99. ya. Kan keren juga kata orang. Ya. Kata orang gitu loh. Kamu nggak bakal hidup sampai situlah. Kamu pilih mana? Kamu pilih mana? Uang pertangan sampai usia 75 dengan 99 tahun. Nah, gitu loh. Semua pasti pilih 99 tahun kan gitu ya. Padahal banyak yang kita harus ketahui lagi gitu iya, ya. kenapa kalau memang sampai usia 99 itu bagus, kenapa banyak perusahaan juga menggunakan beberapa opsi usia? Ya, setuju sekali. Dan mengapa harus ada itu Pak Heri? Kenapa harus ada itu? Karena itu dibutuhkan. Tidak semua orang punya kebutuhan yang sama. Intinya seperti itu. Salah satu hal yang membuat kenapa saya bilang unit link itu bagus adalah masalahnya orang yang usianya sama, kemampuan ekonominya sama. Contoh misalnya, saya ketemu nih, saya dengan Pak Irwan sama-sama usia 30 tahun. Oke. Gaji dia dengan gaji saya sama. Contoh, 10 juta. Oke. Tapi secara kebutuhan ekonomi, pertanyaan adalah kebutuhan dia dengan saya sama nggak? Berbeda. Pasti berbeda. Kan gaya hidup mempengaruhi. Benar. Kan yang sudah menikah dan tidak menikah kan beda. Ya, dia sudah punya 5 anak, saya belum punya anak. Beda dong, pasti beda. So teman-teman itu semua akan mempengaruhi. Dan kalau kita bilang asuransi jiwa yang dibutuhkan itu juga jadi akan beda gitu. Oke. Nah, kemudian itu alasan kenapa pilihan usia multi life cover itu juga dibedakan, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Enggak salah kita 65 ya Pak ya? 65, 75, 80 ya? 80, 99. Berarti dari 65 ya? Ya. 65, 75, 80, 85? 80. 80, 85 ada nggak Pak ya? Enggak, Nggak ada. 80 dan 99. Nah itu yang kita harus pahami. Tahu ya. Pahami mengapa harus ada pilihan itu Pak Heri. Nah, jadi kalau kita bahas dari hakikat kebutuhan asuransi jiwa, hakikat dari kenapa seorang butuh asuransi jiwa, sampai kapan dia butuh asuransi jiwa, maka saya selalu ya, hampir dalam beberapa kasus, kecuali di kondisi-kondisi tertentu, di mana nasabah itu memiliki kecenderungan ataupun dia memiliki riwayat dari keluarga tertentu, kita akan berpikir dari sisi yang berbeda. Namun pada umumnya saya akan selalu menyarankan multi life cover yang dipakai itu sampai di antara usia 75 atau 80 tahun. Maksimal Pak ya? Ya, lebih kurang seperti itu. Maksud saya, berarti maksud Pak Heri, kalau kita membeli multi life cover, sebaiknya ya, kita pakai itu di antara 75 jadi gini, sama 80 kita akan kasih ya? simulasi ya. Nanti El tolong persiapkan, saya ada buat 2 contoh proposal di usia, kalau nggak salah usia 40 atau 45. Itu
Itu satu dengan komposisi Usia sampai 99. multi life covernya sampai usia 99. Satu lagi dengan komposisi multi life covernya itu sampai usia 75 kalau nggak salah. Nah, kenapa saya kasih saran 75 sampai 80? Ada satu hal yang kita harus berpikir dengan kondisi nasabah juga sebenarnya ya. Nah, secara umum Pak Irwan, kalau saya tanyakan Pak Irwan, di satu saat nanti pada saat Pak Irwan itu usia 75 atau usia 80 lah, maka usia anak Anda usia berapa? 80. Saya sama anak saya itu usianya ada Selisih berapa? 30 tahun. 30 tahun. Artinya kalau Anda usia 80 tahun, berarti anak Anda saya sudah usia 50 tahun. 50 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah anak Anda yang di usia 50 tahun, dia masih begitu membutuhkan perlindungan keluarga, perlindungan sejumlah uang pertanggungan dari Anda untuk dia? Saya pikir sudah tidak ya. Iya. Karena justru Pak Heri, Seharusnya sebaliknya kan? Iya, sebaliknya. Karena begini, kita membeli asuransi itu kan sebenarnya kita membeli untuk menyelesaikan kekhawatiran pribadi gini. Iya. Contoh anak saya baru usia 10 tahun. Yes. Kenapa saya harus beli UP? Iya. Saya kan takut anak saya masih kecil gitu. Ya, artinya terjadi sesuatu dengan kita dan usia belum anak mandiri kita lah. masih belum mandiri di gitu. usia yang mandiri. Logika Pak Heri, artinya begini, pada saat saya kan mempunyai jarak selisih antara saya dengan anak tuh 30 tahun. Rata-rata orang sekarang demikian Begitu karena ya? menikahnya di usia 30 rata-rata ya. Nah, berarti kalau misalnya saya berusia 60 tahun, anak saya sudah 30 tahun. Ya. Jadi sebenarnya saya juga tidak terlalu khawatir lagi sebenarnya kan. Artinya maksudnya tidak terlalu khawatir dengan biaya hidup dia. Beda kan waktu dia masih kecil sama dia sudah berusia 30, saya rasa itu dia sudah bisa banyak sekali nasabah malah khawatirnya adalah, jadi saya beli asuransi, begitu saya di usia 86 tahun atau 81 tahun, uang pertanggungan saya jadi kecil dong. Kan gitu ya. Banyak ya. Iya kan karena multi life covernya sudah tidak cover lagi. Karena dia sudah stop. Kita sudah kasih setting di pertama kali itu di usia 75 atau usia 80 udah stop. Nah, mari kita lihat dulu kalau El bisa bantu share yang pertama dulu. Kita share ke proposal yang dia pertanggungannya sampai usia 99 tahun. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini kalau misalnya contoh next slide, next page. Kita lihat ini orang di usia 40 ya kalau nggak salah ini ya. Ya 45 ya, oke. Usia 45. Kemudian dia premi per bulannya adalah 1.300.000 dengan 700.000. Oke. Premi 2 juta. Total premi 2 juta. Rencana masa cuti premi 15 tahun, oke. Nah, itu komponen biaya asuransinya. Oke, kita lanjut lagi. Pilihan multi life covernya kita lihat ya. Ini sampai full 99 tahun. Usia 99. Artinya adalah apa? Multi life cover akan berjalan masa perjalanan selama 54 tahun. Sama dengan uang pertanggungan dari multi link assurance-nya 54 tahun. Maka kita akan lihat proposalnya coba. Ya, lagi. Yeps. Nah, kita coba lihat ya, kita pelajari bersama. Nasabah pada dasarnya itu mereka tidak mengerti, tapi bagi kita harus mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa jelaskan hal ini. Kenapa saya sarankan Anda itu sampai usia 80 atau 75. Pertama, Anda mengharapkan adalah premi itu semaksimal mungkin, semurah mungkin. Kita bisa mendapatkan uang pertanggungan sebanyak mungkin. Benar. Sebesar mungkin kan gitu ya. Itu pertama kita harapkan. Saya setuju. Saya selalu akan melakukan yang terbaik untuk nasabah saya. Tapi ketika Anda masuk ke hal tersebut, maka kita harus pertimbangkan berapa lama Anda butuh pertanggungan tersebut. Kenyataannya Anda butuh melindungi anak Anda sampai dia usia berapa? Kalau Anda bicara dia sampai usia 80 tahun, Anda juga harus masih jaga dia, wah.
Kasihan sekali kan gitu Saya ya. pikir usia maksimal sampai dia bisa kuliah. Saya pikir. Iya, ya kita rata-rata kita ambil lah kalau mungkin kita di usia 75, anak kita usia berapa? Tadi kalau saya ada selisih 30 tahun. 30 tahun. Nah, Udah 40 dia, Pak. iya. Jadi di saat Anda sudah 75, usia anak Anda sudah 40 tahun udah cukup lah. Saya rasa udah cukup. Kalau bisa kita UP jiwa tuh sampai 65 aja ya. Tapi tergantung ya, makanya saya Ya, bilang tergantung kembali kebutuhan lagi nasabah ya. manfaatnya untuk apa kan gitu ya. Nah ada sebagian orang dia tetap butuh uang pertama sampai 99. Tujuannya untuk apa? Tujuannya mungkin Untuk untuk warisan ya? yayasan, Atau warisan ya. untuk yayasan, untuk warisan atau untuk apa? Hal-hal yang makanya saya bilang kita harus tahu tujuan keuangan nasabah itu apa. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan sebuah pertanggungan pada keluarga dia, saya rasa di usia sekian itu sudah cukup. Kenapa Berarti cukup? kalau bisa menurut saya kalau hanya tujuannya untuk income protection, saya pikir sampai usia 65 sudah cukup. Sudah cukup juga, sudah cukup. Nah, efeknya apa? Nah, ketika coba Anda lihat kembali di proposal, ketika saya buat proposal ini sampai multi life coverage sampai usia 15 tahun 99 tahun, maka di kondisi sedang saja di usia 80 tahun itu dana sudah mulai menipis. Bahkan kalau Anda lihat di proposal itu kan loncat ya dari usia 80 ke 85. Di usia 85 nasabah pada prinsipnya sudah tidak memiliki dana lagi. Ini kalau contoh perhitungannya di sedang. Kenyataannya bisa lebih buruk kan gitu ya. Kenyataan kan bisa lebih buruk daripada ini. Iya. Kalau misalnya larinya kita tidak bisa tahu kan, bisa lebih baik bisa. Bisa lebih buruk gak? Mungkin bisa. kalau skenario terburuk di rendah gimana? Kan Sudah gitu? habis. Sudah habis. Sudah habis Di kan usia gitu ya. 66 ya. Ya. Jadi teman-teman Anda coba lihat ya. Pada saat orang di usia 85, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, dia mau bayar pun, dia mau klaim udah gak bisa. Bahkan dananya dia mau tarik juga sudah habis. Nah, kita coba lihat lagi satu proposal. Ini di rendah 65 udah habis ya. Oke, saking semangatnya ya. Teman-teman kalau coba lihat lagi, ini satu proposal lagi contoh. Multi life covernya itu kita cover sampai hanya usia 75 tahun. Anda akan lihat perbedaannya yaitu masa pertanggungan. Multi-link assurance sampai usia 54 tahun, selama 54 tahun. Sedangkan masa pertanggungan untuk multi life cover hanya 30 tahun. Artinya apa? Saat kalau nasabah meninggal di usia 76, maka yang keluar hanya berapa? 55 juta. 55 juta. Total UP itu 1,5 miliar. Salah ya, 1, 4. ini lebih dari 1,5 ya. Harusnya 1445 nih. Ini contoh aja gak apa-apa ya. Nah, maka ketika nasabah di usia 76 kalau meninggal dunia hanya tersisa 55 juta. Wah, kalau gitu rugi dong Pak Heri. Enggak rugi teman-teman. Anda coba lihat dulu. Anda coba Pak El bisa atau Pak Friendly bisa bantu saya scroll ke bawah. Nah, Anda coba lihat ya. Kalau tadi di usia 80 dananya sudah hampir minus. Pertanyaannya adalah skenarionya. Nasabah meninggal dunia di awal-awal tahun. Maka yang terjadi adalah sama. Setuju atau tidak? Iya. Setuju ya. Dia akan dapat uang pertanggungan sebesar 1,5 sekian, 1,5 miliar lebih. Ditambah hasil investasi yang lebih kurang hampir pasti sama. Komposisi yang pertama dengan kedua. Iya. Nah, kalau misalnya ceritanya adalah, Pak, kalau orangnya meninggalnya itu di usia 80 tahun. Di atas 80 tahun. Meninggalnya di usia 85. Nah, kan tinggal 55 juta. Kalau dari UP dasar kita lihat ya. Iya, yang di sini Yang di sini. 55 juta tapi plus angkanya sudah ada 1,4 miliar. Sementara kalau yang tadi 200 juta ya. nggak ada lagi. Oh iya habis tadi 85. Habis. Artinya adalah even 1 sen pun nasabah tidak dapat lagi. Kenapa? Karena saldonya sudah habis tergerus oleh biaya asuransi. Nah, Jadi ini kalau bagusnya Pak Heri, kalau terjadi
bukannya kalau nasabah ini tidak meninggal, paling enggak dia masih ada dana pensiun ini. Setuju sekali. Jadi masih ada dana dia, atau kalau dia meninggal pun dana ini akan keluar kan? Benar. At least ahli waris masih dapat uang. Dengan skenario yang pertama tadi, Nggak ada pertama sampai usia 99 itu kedengarannya lebih enak kan? Tapi kenyataannya tuh tidak lebih enak. Kenyataan itu tidak lebih bagus gitu. Nah, itulah salah satu contoh. So, teman-teman, trik seperti ini sangat penting kita ketahui sehingga pada saat kita melakukan komposisi sampai usia berapa multi life cover, kita udah tahu. Kita harus lakukan semaksimal mungkin sampai nasabah itu butuhnya sampai kapan gitu. Pertanyaan, kalau memang butuhnya panjang sekali, kita harus arrange ulang sampai ini tidak minus. Ya, dengan catatan kita memang harus melihat kondisi dan kebutuhan nasabah. Setuju sekali. Nah, ada satu trik lagi ya teman-teman. Anda coba lihat ya, mungkin satu proposal ini kita bisa scroll ke atas lagi. Scroll ke atas. Jadi saya tidak perlu contoh yang lain, saya ambil contoh ini aja. Jadi maksud Pak Heri ini gini Pak Heri, aku potong sedikit ya. Boleh. Contoh ilustrasi tersebut bukan menjadi sebuah pedoman pasti, acuan pasti, asal buat proposal harus seperti ini, bukan gitu loh. Bukan. Pasti. Ya, maksud Pak Heri ini salah satu contoh jika memang kebutuhan nasabah itu UP-nya nggak sampai harus usia panjang gitu ya Pak Heri ya. Ya. Tapi kalau ada nasabah yang memang membutuhkan UP sampai usia 99, ya kita akan buat yang baru. Kita harus lakukan yang terbaik untuk untuk nasabah. Nah, jadi kita harus kita belajar sesuatu itu kita harus melihat esensinya gitu. Esensi daripada apa yang kita ajarkan itu apa gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan aplikasinya akan variabel sekali. Akan variasi sekali gitu. Yang penting adalah kita tidak kehilangan esensinya. Esensinya mau apa gitu kan. Kita mau capai tujuannya apa gitu. Nah, jadi satu hal lagi yang satu trik di dalam komposisi antara UP dasar dengan multi life cover. Nah, Anda coba lihat proposal saya, teman-teman. Komposisi multi life cover dengan uang pertanggungan dasar itu kok jauh banget gitu. UP dasarnya cuma 55 juta sama multi life cover. Multi life cover saya buat maksimal. Iya. Jadi biasanya itu salah satu tips yang saya bisa berikan pada Anda adalah saat Anda bermain di proposal, pembuatan proposal, mencari solusi uang pertanggungan bagi nasabah Anda. Nah, kita selalu akan memaksimalkan uang nasabah yang seperti kata Pak Iron tadi. Nasabah mintanya adalah uang preminya semurah mungkin, tapi manfaatnya sebesar mungkin. Nah, jadi karena ada komponen namanya unapplied premium. Pada saat saya buat proposal yang sama, uang pertanggungan yang sama, dengan premi yang sama, saya membuat uang pertanggungan yang sama dan komposisinya saya buat lebih besar di UP dasar atau sebaliknya saya buat minimum di UP dasar dan maksimum di multi life cover, maka akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada unapplied premium. Jadi ketika kita memberikan komposisi minimal UP minimal di UP dasar dan maksimalnya itu di uang pertanggungan multi life cover, maka unapplied yang terpakai itu juga jauh lebih hemat. Artinya adalah apa? Saya bisa lebih maksimal, uang pertanggungan saya bisa dapatkan juga jauh lebih tinggi. Nah, sehingga kita dapat dua hal kan. Yang pertama, nasabah dapat maksimal uang pertanggungan yang dia keluarkan, dia dapat yang paling maksimal. Yang kedua, saya juga dapat maksimal dari apa? Dari komposisi ini. Kenapa? Karena pada saat saya tidak butuh lagi uang pertanggungan ini, saya bisa ambil dananya kan? Uang tunainya. Ya, saya tidak perlu sampai usia 99 tahun. Kenapa? Karena memang kenyataannya ya teman-teman, satu fakta yang Anda harus ketahui adalah biaya asuransi khusus untuk uang pertanggungan itu dia akan naik sangat signifikan, yaitu pada saat Anda sudah mulai di usia 70 tahun ke atas. Jadi cost of insurance atau cost of riders daripada life pertanggungan life itu sendiri, pertanggungan jiwa itu sendiri, itu akan naik signifikan pada saat di usia 70 tahun ke atas. Itu alasan kenapa
ketika kita buat proposal, sama di semua perusahaan asuransi juga sama. Di unit link, proposal unit link kita lihat bahwasanya di usia 70 tahun tuh, 80 tahun tuh rata-rata dana sudah menipis dan bahkan udah habis. Kenapa? Karena memang di sanalah biaya asuransi itu naiknya tinggi sekali. Karena terlalu udah riskan ya, orang akan Yes. meninggal. Jadi balik lagi ya, kalau saya ketemu Pak Heri, saya ketemu dengan orang yang dia butuh uang pertanggungan cukup lama, sampai usia 99 tahun. Saya harus lakukan apa? Saya harus tambahkan top up. Atau ya, Anda boleh kasihkan yang namanya Smart Protection. Panin Smart Protection. Smart Protection. Nah, PSP. untuk usia-usia range tertentu, El bisa bantu saya sharing satu proposal Smart Protection dengan usia 50 sekian ya. Kemarin kita sudah ada bicara soal ini. Nah, kita memiliki banyak range produk seperti kata Pak Irwan ya. Kita punya banyak jenis produk yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwasanya kita punya gitu. Dan itu unggulan sebenarnya. Iya, jadi artinya adalah kita adalah supermarket yang tidak hanya jual satu jenis baju, satu model baju gitu. Kita punya banyak model Kalau baju. kita ini dianalogikan Pak Heri supermarket, kita adalah supermarket bintang 5 sebenarnya. Kita banyak produk yang bisa sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kita harus sesuaikan. Nanti saya akan cerita closingan saya Pak Heri yang menggunakan produk lain selain unit link gitu Oke, loh. boleh. Nah, yang kita lihat di sini adalah tentu kalau usia nasabah sudah di usia yang cukup lanjut, maka kita boleh sarankan dia itu adalah kebetulan kalau nasabah dia butuh uang pertanggungan ya, maka yang kita bisa sarankan itu adalah salah satu contoh adalah apa? Smart Protection. Kenapa? Karena dengan Smart Protection orang-orang di usia seperti ini biasanya pertama dari segi profil resikonya dia sudah termasuk profil resiko yang lebih safe. Apa ya? Dia mau lebih aman. Kenapa? Karena usia dia tidak bisa nunggu cukup lama gitu. Benar. Dan di usia contoh ini usianya usia 55 ya. Usia 55 kalau kita bilang tadi di usia 70 biaya asuransi dari unit itu sudah naik signifikan, maka itu hanya berkisar 15 tahun kemudian. Artinya adalah apa? Kalau seorang ini dia membeli uang pertanggungan di usia 55, tentu ada alasannya. Kan tidak bilang tadi kan, sebenarnya kita di usia sekian, anak kita udah usia sekian. Tapi terkadang kita ketemu dengan nasabah yang usia 55, usia 60, tapi dia masih perlu beli asuransi. Kenapa? Karena ada alasannya. Oke, kalau sudah jelas alasannya dia mau beli asuransi jiwa di usia sekian, maka Anda boleh, teman-teman, tidak harus ya, tapi Anda boleh sarankan dia kita buat ilustrasi, kita buat solusinya dengan Smart Protection. Kenapa? Coba kita lihat. Smart Protection preminya itu dengan pertanggungan 500 juta, masa pembayaran premi 10 tahun itu pasti fix. Jadi tidak akan tergerus oleh yang namanya inflasi, tergerus oleh biaya asuransi yang terus meningkat, kemudian tidak akan bermasalah dengan hasil investasi lagi tidak bagus sehingga NAV jatuh sehingga unit yang terpakai banyak, sisanya tidak mencukupi kan gitu ya. Nah, ini pasti 10 tahun. Nah, kita scroll lagi, kalau premi 27 juta sekian per tahun, maka nasabah itu bayar jelas adalah selama 10 tahun itu dia sudah jelas bayar sebesar berapa? 275 juta, dan dia akan mendapatkan uang pertanggungan yang pasti 500 juta. Dan di satu sisi kelebihan dari Smart Protection adalah apa? Smart Protection juga akan memberikan dia akan memberikan nilai tunai pasti, yaitu akan terbentuk uang 500 juta sampai nasabah berusia 99 tahun. Artinya adalah apa? Artinya adalah bagi orang yang memang usia sekian membeli asuransi, dia pasti sudah jelas dia mau proteksinya sampai jangka panjang. Ini sudah pasti 500 juta. Kalau misalnya tidak terjadi sesuatu, ya 500 juta harus dibayar gitu kan. Nah, kemudian ada bonus lagi, yaitu dapat unit keikutsertaan dalam unit link sebesar 20% dari premi setiap tahunnya, tanpa harus bayar biaya asuransi. Wah, itu yang plusnya ya Pak. Itu plusnya gitu. Jadi artinya adalah nasabah bisa saja
dia bayar dengan 27 juta sekian, mungkin lebih mahal daripada produk unit link lainnya, tapi dia sudah pasti, dia tidak takut polis ini akan lapse. Dia tidak takut polis ini akan bayar terus. Ya, karena 10 tahun pasti, sudah pasti. Tahun ke-11 mau bayar pun nggak bisa. Mau bayar juga nggak bisa lagi. Jadi jelas 10 tahun bayar selesai, dan kemungkinan uang pertamanya itu mungkin bisa bertambah. Yang dari 500 juta itu bisa bertambah. Karena tadi kata Pak Heri, setiap premi yang masuk, company akan mengalokasikan sebesar 20% ke unit link ya? Ke unit link. Berarti sekitar 5.400.000 ya Pak? Benar. Jadi secara tidak langsung itu akan akan membentuk saldo yang terus bergulung sekian tahun, sehingga itu akan menjadi sebuah dana juga yang akan, kalau gulungan sudah besar, udah lama kan gitu ya. Nah, sehingga ini salah satu contoh ya, kenapa seorang membutuhkan di usia tertentu dia butuh satu saran itu dengan smart protection. Ya, ini adalah salah satu case nasabah yang butuh kepastian dan butuh asuransi jiwa yang jelas sampai usia, dan terutama usianya sudah lanjut ya. Sudah lanjut itu ya. Nah, seperti kata Pak Heri, sebenarnya di Penen juga ada banyak produk ya. Saya mau cerita sedikit tentang produk saya yang baru saya closing dan sudah ditransfer Pak uangnya. Cuman tadi saya lihat ada satu yang belum ditandatangan. Sebenarnya nasabah ini merupakan agent Pak dari perusahaan lain. Oke. Dia datang ke saya, dia telepon, dia tanya, Wan, di Penen kamu ada nggak produk tradisional katanya? Loh, kenapa aku bilang? Ini adalah agen yang takut unit link ya? Iya. Saya sih, ya saya kenapa kamu harus cari saya dan mencari produk tradisional, gitu kan? Ya itu udah Pak Heri, dia khawatir dengan produk unit link. Kan baru banyak kan lagi kasus kayak gini kan? Ya saya sebagai agent nggak mungkin, nggak usah ya, saya datangi juga orangnya kan. Pertama kali saya kasih PSP. Wah, kan sudah tentu Pak, kalau kita kasih PSP kan premi lumayan gede. Aku bilang kamu ini orang yang spesial, kenapa? Karena ini ada produk spesial gitu loh. Tentu yang tidak murah kan gitu, ada yang pasti dan yang dengan pembayaran jangka waktunya pasti. Pembayaran UP juga pasti, nggak bisa lab. Terus ada plus itu Pak, nilai tunai aku bilang. Tapi lantaran katanya terlalu mahal, menurut versi dia, itu saya langsung teringat Panin Life Care Pak. Oh kamu mau yang udah begini bagus, kamu masih cari yang paling murah, aku bilang gitu. Saya sih teringat nggak kepikiran ya, saya nggak kepikiran. Saya cuma teringat, di Panin itu kita ada namanya Panin Life Care. Itu Panin Life Care, benar. Ya, Panin Life Care itu adalah asuransi berjangka. Ya. Asuransi jiwa berjangka. Level term. Ya kan? Saya kasih dia gini Pak. Dia usia sama saya sama, 41 tahun. Saya kasih langsung paling panjang 20 tahun. Saya buat preminya sekitar murah. Terakhir dia lihat, murah ya katanya ya. Ya saya nggak mungkin saya jelasin ini sebenarnya nggak murah. Ya aku bilang ya ini murah kan gitu kan. Karena kalau dibandingkan dengan Panin Smart Protection pasti berbeda gitu. Tapi aku bilang ini dia tanya saya, ini cuma di cover sampai usia 20 tahun. Iya aku bilang. Makanya term aku bilang berjangka. Begitu kamu sudah 20 tahun kemudian, kamu kalau mau sambung ya sambung aja, cuman ya di rate ulang, premi sudah berbeda. Usia sudah beda. Usia berbeda, premi masih berbeda gitu loh. Nah, wah nggak seru katanya. Karena kalau cuma 20 tahun, usia saya 41, berarti pada saat saya 60 tahun, uang perumahan udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi katanya udah. Ya. Aku bilang begini, saya pakai konsep yang dipakai Pak Heri tadi Pak. Ya. Saya tanya, sekarang kamu kenapa cari produk tradisional katanya? Satu gini, masa unit link lah kan. Kedua, saya kan mempunyai anak katanya. Anak kamu usianya berapa? 11 tahun katanya. Berarti ada jarak 30 tahun dong. Berarti kamu punya anak, kamu punya selisih usia dengan anak tuh 30 tahun, aku bilang. Kalau di usia 60, kalau pada saat terus gini, rupanya dia hanya membeli kekhawatiran. Kalau saya sekarang
income saya masih bagus. Kalau terjadi sesuatu dan saya meninggal, saya nggak ada apa-apa untuk anak saya katanya. Oh gitu ya. Jadi saya makin tangkap dong. Nah, saya lanjut. Berarti kalau kamu beli Panin Life Care yang term sampai usia 60 tahun, kan selesai itu kontrak, aku bilang. Anak kamu sudah usia 30 tahun, bro. Ya. Pertanyaannya adalah dia masih butuh nggak? Nah, kau masih khawatir nggak dengan anak kamu dengan usia 30 tahun gitu loh. Awalnya kan dia hanya khawatir kalau saya meninggal anak saya memakan apa, sekolah pakai apa. Benar. Jadi ini juga salah satu solusi. Terakhir dia beli 2 Pak sama istrinya. Gue bilang ini dia pikir-pikir iya juga ya. Kalau anak saya sudah 60 tahun seharusnya dia anak saya yang beli asuransi buat saya katanya. Ya. Artinya anak sudah bisa mandiri, bahkan dia sudah terbalik kan. Orang tua lah yang bergantung pada anak, bukan sebaliknya lagi kan gitu ya. Jadi dia langsung oke, tadi sudah dikirim uangnya cuman kurang tanda tangan. Saya juga kepikiran aja sih, tiba-tiba dikasih PSP, dia bilang kemahalan. Bagus yang saya beli unit link. Kamu beli unit link, kamu bilang khawatir, takut. Saya teringat Panin Life Care. Yang hebatnya Panin Life Care ini Pak Heri, satu, jarang dijual agent. Kedua, di market itu jarang ada sebenarnya. Ya, memang. Di market itu Panin Life Care yang term life ini hampir nggak ada ya Pak Eri ya mungkin ya. Kalau ada pun jarang sekali agen yang mau jual. Kenapa? Karena memang kenyataannya banyak agen dalam menjalankan bisnis masih selalu hitung-hitungan untung rugi gitu. Iya, saya pikir ini kan sebuah solusi untuk nasabah saya gitu loh. Walaupun dia seorang agent, dia mengerti sebenarnya kan. Kalau mau hitung untung dan rugi Pak Heri, saya juga kaget. Begitu saya jualan, saya baru tanya si L, komisinya berapa gitu loh sebenarnya. Saya nggak tahu sebenarnya. Saya cuma waktu saya prospek, saya kan nggak mau kehilangan akal. Ini udah pasti mau beli ini gitu loh. Jangan sampai lepas lah, saya pikir begitu lah. Dan saya kasih Panin Life Care dan sudah oke. Begitu saya tanya L, baru saya tanya komisi kan Pak. Untuk hitung tidak kecil ya. Untuk hitung untung dan rugi kan sebagai agent. Rupanya komisinya Pak 35% Pak gitu loh. Ya. Nah, jadi makanya kita jangan terlalu mikir ke sana. Sudah ada porsinya itu. Sudah ada porsinya gitu loh. Dan ini kita lakukan yang terbaik saja pada nasabah. Saya pikir ini mungkin ini salah satu solusi untuk contoh nasabah yang memang betul-betul mempunyai budget yang sedikit Pak. Ya, setuju sekali. Tapi Jadi bisa maksimal sih. Kita dapatkan hal yang maksimal dari presentasi kita pada nasabah. Solusi itu juga akan menjadi solusi yang paling maksimal untuk nasabah tersebut. Tapi balik lagi ya, kita tak harus pantau nasabah tersebut. Iya. Kalau misalnya kondisi nasabah tersebut mengalami perubahan dari segi ekonomi itu menjadi lebih baik tentu, maka kita harus bergeser. Makanya kadang-kadang di banyak kondisi nasabah saya dia awalnya beli term, tidak lama berselang, setelah 1 tahun 2 tahun saya lihat dia ada perkembangan lebih baik dari segi ekonomi dia. Dia butuh uang pertanggungan lagi. Biasanya uang pertanggungan harus akan terus naik. Kenapa? Bayangkan kalau income Anda bertambah, biaya hidup pasti lifestyle kita juga akan ikut naik kan? Income naik, lifestyle akan naik. Pasti Pak. Nah kalau udah naik, maka pertanggungan jiwa itu juga harus tambah. Ya, artinya setelah kita closing, jangan lupa kita harus kunjungi nasabah Anda. Anda harus keep kontak dengan nasabah Anda. Dan mana tahu di waktu kapan dia butuh pertanggungan. Nah waktu itu kalau dia sudah lebih baik, saya tidak kasih term lagi. Iya. Saya tidak kasih term lagi. Karena sudah pasti case-nya berbeda, solusi juga berbeda. Solusi berbeda, karena tujuannya juga sudah berbeda. Gak mungkin hal yang sama lagi. Kan gitu. Nah dalam hal ini bisa saja itu unit link, bisa saja PSP, bisa banyak sekali. Dan tujuannya jelas untuk apa kan gitu ya. Nah tiba-tiba di usia tertentu nasabah sudah mungkin butuh perencanaan warisan dan segala hal. Itu beda lagi. Ya mungkin ini yang tadi saya masukkan begini Pak Heri. Mungkin ini salah satu solusi ya untuk calon nasabah kita yang mempunyai budgetnya rendah, tetapi dia memang butuh proteksi untuk penghasilan dia. Jadi tadi disarankan oleh Pak Heri, begitu saya closing ini, nanti kalau bisa 2 tahun atau setahun sekali harus kita kunjungi ya Pak Heri. Ya, kita agar melihat situasi kontak. Kalau memang dia sudah bagus, kita tawar unit link atau PSP gitu loh. Yes.
setuju. Jadi polis yang lama juga gak perlu dibuang. Jangan, karena murah Pak Heri. Iya, kita tetap akan butuh tambahan uang pertanggungan terus. So, kalau kita bisa berjalan seperti ini secara wise, ya kita ketemu nasabah yang sudah punya polis pun, saya tidak pernah sarankan saya tidak pernah secara sengaja untuk menyarankan nasabah untuk menutup polis yang dia sudah miliki, kecuali dalam kondisi tertentu yang kita lihat adalah sudah terlalu tidak berarti. Misalnya banyak sekali ya polis nasabah yang masih pegang dulu yang 10 juta, 25 juta uang pertanggungan, dan itu jadi beban terus kan. Nah, nanti mungkin di Riders Ryan kita boleh bahas, tapi aku mau bahas ini Pak Heri. Ya, Kita kan sudah bahas tadi di masalah multi life cover jiwa. multi life cover. Yang kenapa kita harus beli itu yang sampai usia 65, 75, 80, dan 99, kan begitu ya. Ya. Kita akan lanjut ke Riders Pak. Masih ada waktu ya Pak ya? Ya, Sedikit ya? 15 menit ya? oke. Bisa Kita ya? bisa bahas lagi berapa riders komposisi. Contoh misalnya, ini pernah dipertanyakan pada beberapa sesi sebelumnya, yaitu penggunaan waiver dan additional risk cover. Ya. Nah, produk waiver yaitu produk pembebasan premi. Biasanya itu kita berikan, terutama paling jelas adalah kalau nasabah yang beli asuransi itu adalah dia beli polis untuk anak dia, terutama untuk pendidikan anak. Nah, kalau kita bicara pendidikan anak yang namanya payer benefit, itu tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada. Kenapa? Karena itu tujuan utamanya. Ketika nasabah dia simpan dana tersebut untuk pendidikan anak. Oke. Kita harus pastikan adalah apapun yang terjadi pada orang tersebut, anak tetap harus punya uang untuk melanjutkan sekolah. Artinya adalah apa? Kalau planning kita, ya nanti kita akan ambil waktu untuk belajar yang namanya education plan itu bagaimana cara buat lagi ya. Ada kalkulator yang kita bisa gunakan untuk menghitung. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan, maka payer benefit itu harus dibeli. Itu untuk menjaga apa? Kalau nasabahnya simpan cuma sempat 2 tahun, meninggal dunia, kan akan keluar uang pertanggungan. Tapi kan masalahnya adalah uang pertanggungan itu berapa besar? Apakah mencukupi untuk anak itu bisa sekolah atau tidak kan gitu. Nah, kita masih butuh dana itu tetap terjamin ada kelanjutan simpanannya sampai anak di usia Tertentu lah ya. tertentu. 17 minimal 17 ya. 17 atau 25 5. tahun ya, Ya. sehingga dia bisa selesai kuliah dengan aman gitu. Nah, jadi kalau kita sudah jelaskan itu semua, kita akan buat sesuai dengan kebutuhan. Namun di dalam beberapa kasus payer benefit atau waiver premium saya tidak jual. Saya malah jarang jual Pak. Iya, kenapa? Kalau memang nasabah punya ketakutan hal tersebut, kalau saya sudah sakit kritis, saya bagaimana saya masih harus bayar premi Pak? Yes, Anda masih harus bayar, tapi Anda tidak perlu bayar sendiri, saya bilang. Anda gantikan waiver of premium itu, Anda gantikan menjadi yang kita sebut additional crisis cover. Kita punya riders yang namanya additional crisis cover. Ya, Itu sebenarnya manfaat yang sama, di kondisi yang sama, itu manfaat riders itu akan bekerja pada saat kondisi yang sama, yaitu pada saat nasabah menderita sakit kritis. Oke, pada saat nasabah menderita sakit kritis, maka waiver akan membebaskan premi, additional crisis akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan sakit kritis. Oh, berarti kalau waiver dia bayarkan sesuai premi per Ya. bulan. Sesuai premi. Tapi kalau additional crisis cover itu kan dibayar sejumlah langsung dana Sejumlah besar. uang, lump sum money. Lump sum money ya. Ya. Oh, berarti nasabah pilih yang lump sum money lah Pak. Iya. Jadi kalau kita pernah uji coba, kalau waiver dengan additional cover, kalau saya mau membebaskan premi hampir sama ya di setiap usia ya, lebih kurang ya kita ambil secara umum. Kalau Anda mau bebaskan premi misalnya premi 2 juta, uang yang biaya asuransi yang sama, Anda sudah bisa dapat pertanggungan jiwa itu, pertanggungan penyakit kritis sudah hampir 250 juta atau 300 juta. Pertanyaannya adalah, Anda mau setiap bulan Anda dibayar 2 juta sampai Anda maksimum usia 65 tahun, kan waiver hanya usia 65, kan? Kalau lewat dari usia 65, nggak terima lagi. Jadi kalau nasabahnya kena sakit kritis itu di usia 60, maksimal dia bisa terima 5 tahun. 5 tahun.
Atau apa? Atau nasabah masih hidup. Kalau nasabah masih hidup sampai usia 66 tahun, dia kenanya di 60 tahun. Meninggalnya di usia 61. Maka waiver of premium yang dia terima cuma 1 tahun itu saja. Bisa bayangkan biaya dia keluarkan itu cukup besar loh. Cuma 24 juta dia terima. Iya, tapi dia hanya dapat 2 kali 2 juta, misalnya contoh premi 2 juta. 2 kali 12 bulan, 12 kali 24 juta. Sementara kalau misalnya nasabah tersebut dia beli additional risk cover, ceritanya akan beda. Dia sudah langsung dapat di depan Lamsam ya. lansam 250 juta atau 300 juta. Lebih bermanfaat sebenarnya. Lebih bermanfaat. Dan ingat loh, additional risk cover itu bisa di cover sampai usia 85 tahun. So, teman-teman, waiver of premium hanya maksimal kalau misalnya orang yang masuk masih usia muda, dia sakit kritis itu cepat, 1 tahun berikutnya dia sakit kritis, dan dia tetap hidup sampai usia 65. Dan sakit kritis kita harus tahu, stage untuk waiver of premium dan additional risk cover itu adalah harus di stadium yang terakhir. So teman-teman, kalau Anda desain proposal, Anda boleh pikirkan gantikan waiver of premium jadi additional risk cover. Cuman aku begini Pak Heri, saya pernah jual dulu sekali ya. Nasabah ini rencana pembayaran premi kan 10 tahun. Yes. Jadi saya beli waiver itu ya 10 tahun aja sebenarnya. Boleh. Jadi ingat ya, bahwasanya apa yang kita sampaikan di sini adalah saran yang terbaik secara best practice-nya. Tapi di kondisi tertentu orang tetap membutuhkan, kita harus kasih. Jadi kita tidak ada yang namanya artinya adalah ini membatasi lah ya. Membatasi kita harus demikian, enggak. Tapi Anda bisa bayangkan sesuaikan dengan kondisi Anda, dan kalau itu bisa terbaik seperti yang kita jelaskan. Karena apa yang kita sampaikan hari ini adalah berdasarkan pengalaman kita. Karena saya sendiri pernah punya nasabah yang seperti itu. Sakit kritis kita bayar. Bebas premi 1 tahun kemudian meninggal. Karena kan harus kritis kan. Sementara dia bayar biaya sudah berapa tahun? Sudah begitu banyak, mahal sekali. Saya sampai berpikir adalah, aduh kasihan ya kalau kemarin tuh saya kasih additional risk cover. Itu uang saya bayarkan jauh lebih besar gitu. Dan lebih bermanfaat. Iya, keluarganya pasti merasakan lebih besar kan gitu ya. So teman-teman itu adalah salah satu contoh. Ya, kalau kita mau bicara riders lain lagi sebenarnya adalah kita masalah bagaimana kita melakukan komposisi. Tujuan itu akan mempengaruhi komposisi. Saya kasih contoh, simple ya, kita udah pernah bahas juga. Kalau seorang nasabah dia butuh asuransi kesehatan. Oke. Kita harus buat seperti apa? Jelas ini asuransi kesehatan kok. Atau dia saya butuh asuransi kesehatan plus saya butuh uang pertanggung jiwa besar. Ya, saya pikir dilihat case by case, Pak. Case by case. Tapi dalam kondisi umum, saya bicara dulu yang kondisi umum. Kondisi umum, saya akan pisahkan. Polis untuk asuransi kesehatan. Saya akan komposisikan asuransi kesehatan. Satu polis untuk... Berarti khusus ya, Pak ya? Khusus. Jadi riders yang kita pakai apa? MBX lah ya? MBX pasti kan. MBX tergantung dia butuh apa. X150, X300. Kemudian uang pertanggungan saya buat secukupnya aja. Ya, karena kalau memang tujuannya sudah jelas, polis ini hanya untuk asuransi kesehatan. Yes. Berarti kita akan buat UP dasar itu minimum. Minimal, ya tidak perlu terlalu besar sekali kan gitu ya. Kita juga tidak boleh tidak ada. Tidak boleh terlalu kecil. Kenapa? Karena kita harus menjaga supaya apalagi kalau dalam polis keluarga ya. Polis keluarga itu setiap orang yang ada di dalam itu harus ada UP. Dan UP itu harus UP yang layak, sehingga kalau suatu hari tertanggung utama meninggal, polis ini bisa diaktifkan kembali, bisa dibeli kembali. Nasabah yang tertanggung utama itu masih bisa beli polis baru, dengan syarat dia harus ada uang pertanggungan dasar. Jadi uang pertanggungan itu tak harus ada, tapi tidak perlu terlalu besar. Nah kalau dia butuh uang pertanggungan besar, saya akan create lagi satu polis khusus uang pertanggungan. So tujuannya itu jelas dari setiap polis yang dia ingin sampai. Kenapa tidak digabung? Karena kalau saat digabung banyak hal-hal yang merugikan nasabah tersebut. Banyak hal dalam arti adalah dari segi perentanan pajaknya itu pasti akan jadi beban. Kemudian juga polis itu akan tidak jelas lagi sebenarnya tujuannya untuk apa. Karena kalau kita bicara life insurance, kita juga bicara asset protection.
Nah, asset protection itu akan jadi rancu ketika dia campur aduk dengan manfaat yang lain. Seperti itu. Seperti itu ya Pak Heri. Dan sebenarnya kita masih ada riders yang MBX yang belum kita bahas. Karena di riders MBX di kesehatan, MBX juga ada pilihan kan? Sampai usia 65 ya, 65, 75, 85, 90, 99 Ya. Pak ya. Nah itu yang nanti mungkin waktu kan sudah nggak cukup, nanti di sesi Boleh kita bahas lagi berikutnya, tapi kalau MBX saya rasa kita boleh sharing lah ya. MBX. Orang-orang butuh sampai usia berapa kan gitu ya. Intinya kan sama seperti yang Ya. tadi kayak multi Ya. live cover Pak ya. Kenapa dikasih pilihan gitu loh? Dikasih pilihan. 65, 75 kan gitu ya. Ya. Saya pikir itu juga harus tahu sih. Saya pikir apakah di dalam pembuatan ilustrasi kan sudah tentu kita akan berdasarkan Mempertimbangkan banyak hal. case by case, fact finding kebutuhan nasabah. Cuman memang dari segi produk pun dikasih pilihan. Iya. gitu. Kenapa dikasih pilihan? Itu yang paling. Karena memang butuh disesuaikan dengan kondisi nasabah. Seperti itu. Jadi ada orang yang memang dia butuh asuransi kesehatannya itu cukup sebentar aja. Kenapa? Karena mungkin contoh ya, dia bekerja di sebuah perusahaan. Dan prediksi ya perusahaan itu dia tidak mau cover lah sampai usia berapa, dia maksimum pensiunnya usia 65. Contoh ya, atau 60 tahun. Ya udah dia akan pilih kasih yang paling rendah masa pertamanya. Sesuai ya. Karena toh dia kalau udah usia sekian dia sudah tidak bekerja dengan saya. Contoh. Tapi dilihat dari kepentingan nasabah, kalau nasabah merasa saya butuh loh sampai usia tertentu. Usia 80 saya masih ada asuransi kesehatan. Karena di sana saya rentan masalah kesehatan. Boleh diperpanjang tapi Anda harus tahu konsekuensinya seperti apa. Dan kalau pengalaman saya adalah rata-rata untuk asuransi kesehatan saya tetap akan buat di ilustrasi itu sampai usia 90 tahun. Kalau 99 sih tidak perlu lah. Usia hidup manusia sekarang ini kan juga ekspektasi hidup kan tidak terlalu tinggi ya. Saya pikir memang kalau menurut pribadi saya Pak ya Heri ya, sebenarnya produk HS itu produk seperti yang MBX itu tidak perlu terlalu lama. Karena begini, saya yakin hari ini nasabah kita beli MBX, maksimal 5 tahun lagi pasti upgrade lagi Pak. Upgrade lagi ya. Saya yakin pasti ada produk lagi kan gitu loh. Walaupun saya pikir ini MBX sudah sempurna untuk saat sekarang ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sampai usia panjang, kalau kita kasih pendek, premi kan berbeda Pak. Oh sama. Enggak maksud Sama. nilai tunai. Sama. Nilai tunainya maksud saya. Ya. Nilai tunainya berbeda. Di ilustrasi kan kita akan lebih pede, kita berbicara kepada nasabah, kita gini gak ada bintang kok gitu loh. Dan saya yakin produk itu akan tetap di-upgrade Pak. Ya. Jadi saya pikir ya sebenarnya. Tapi gini, saya bisa kasih gambaran begini. Walaupun kita bisa upgrade, pengalaman mengajari kita untuk produk kesehatan, khusus untuk produk kesehatan. Saya sarankan setiap orang itu belilah semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi Anda. Beli yang maksimal. Jadi kalau Anda maksimalnya itu bisa MBX 150, beli di 150. Kalau Anda bisa maksimal 300, beli di 300. Kenapa? Karena tidak gampang Anda mau naik kelas. Ya, belum nanti kalau ada riwayat klaim ya. Kenapa? Karena naik kelas itu Anda akan di-underwrite ulang. Kita tahu bahwasanya inflasi kesehatan itu tinggi sekali dimanapun di seluruh dunia itu inflasi kesehatan Indonesia paling tinggi. 10 sampai 15 lebih ya. Lebih. Makanya teman-teman itu hal-hal yang kita tidak bisa cegah loh. Kita tidak bisa cegah inflasi kesehatan. Kita tidak bisa cegah bahwasanya di suatu saat nanti nasabah itu tiba-tiba sakit dan dia baru sadar dia mau upgrade, itu sudah tidak bisa di-upgrade. Kasihan sekali. Jadi kalau memang nasabahnya bisa, ambil yang maksimal, semaksimalnya dia itu apa. Kita tidak bisa paksa ya. Oh dia itu karyawan yang terbatas dan kita kasih MBX 300, nggak bisa. Tapi kasih yang paling maksimal. Itulah fungsinya fact finding Pak. Iya, fact finding itu sangat penting sekali. Setuju. Itu Jadi dia. teman-teman kalau udah tahu seperti ini, Anda waktu jual MBX pun, Anda harus bisa cerita. Jadi kita jangan terima aja. Saya mau MBX yang paling kecil deh. Yang paling kecil apa? X75. Nah ini satu trik lagi ya teman-teman ya mengenai MBX ya. MBX itu kalau Anda jual
Saya sarankan Anda jual di antara MBX 150 dengan MBX 300. Mengapa? Kita kan masih ada MBX 75, 100, Ya. kan? Di antara 150 dengan 300 kan ada MBX 200, 200. kan? Nah, so teman-teman, kita harus bisa menganalisa X75 dengan X150, biaya asuransi itu selisihnya sangat-sangat sedikit. Tapi dari segi manfaat yang bisa diterima oleh nasabah itu sudah jauh Berbeda ya. 2 kali lipat. Satu total 750 juta, Satu lagi 1,5. 1,5 miliar. Tapi biaya asuransinya itu selisihnya tidak sampai 20.000 kadang-kadang. Belasan ribu. Dan bahkan premi kalau kita pakai premi itu mungkin 100.000 atau sampai 50 gitu. Selisih sedikit saja. Jadi saya sarankan adalah kita pilih antara 150 atau 300. Nah, kenapa Pak? Kalau gitu saya boleh nggak antara 150 dengan X300 ada X200 atau X100? Sama, X100 itu juga selisih dengan X150 terlalu sedikit, hanya 5 ribuan, 6 ribuan. Kenapa Anda harus pusing soal itu kan? Jadi X200 juga demikian. Saya bilang itu dibuat adalah supaya ada variasi lah ya. Jadi orang memang kalau memang sudah sangat-sangat tidak mampu karena alasan usia di beberapa kasus alasan usia, ya apa boleh buat. Tapi kalau Anda bisa, ambillah di antara 150 dengan 300. Karena itu adalah yang paling maksimal di kelasnya. X150 itu paling maksimal di kelasnya. kelas 2 bed. 2 bed ya. X300 itu maksimal di Kelas 1 bed. kelas 1 bed. Jadi kalau Anda mau yang VIP ya silakan Anda beli lagi yang 300N atau 600. Tapi kembali lagi X600 adalah yang paling maksimal untuk di kelas VIP. Ya intinya kita juga harus melihat kondisi nasabah. Kondisi. Ya. Tapi Anda kalau sudah tahu selisih biaya asuransi itu tidak Atau banyak, gini, Anda harus pikir Pak yang Heri, baik. biar lebih meyakinkan nasabah kita boleh kasih lihat ini loh. Kamu kalau ambil X75 sama X150 ini loh. Kita kasih lihat. Gitu kita loh. kasih aja perbandingan. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang masih punya nasabah di MB9, Anda juga harus tahu, ternyata biaya asuransi di MB9 itu lebih mahal daripada MBX. Padahal manfaat MBX itu jauh lebih tinggi daripada MB9. Cost of insurance untuk MB9 dibanding MBX masih lebih murah di MBX. Kita mungkin tidak sempat bandingkan proposal, tapi Anda boleh buat dengan kondisi yang setara ya, MB9 Plan D dengan MBX 150. So satu lagi ya, untuk MBX satu lagi. Tadi saya sudah cerita banyak tentang MBX. Satu lagi adalah MBX sendiri, kita kan punya kelas 2 bed, 3 to 4 bed, 2 bed, kemudian 1 bed. Iya. Saran saya adalah untuk nasabah yang mampu, ambillah yang 1 bed. Kenapa? Karena memang kita melihat tren ke depan, tren lifestyle ke depan, rumah sakit juga demikian, itu lebih banyak menyediakan kelas-kelas di 1 bed. Kenapa? Karena memang itu adalah tuntutan zaman, apalagi zaman seperti sekarang ini corona. Orang kalau sakit itu paling takut kan ke rumah sakit kan. Benar. Kalau ke rumah sakit itu paling takut kalau misalnya berdampingan dengan pasien lain. Benar. Kan, apalagi yang datang nanti bukan pasiennya aja, yang datang nanti entah keluarganya, siapa yang datang kunjung segala macam. Makin resikonya makin gede ya. Iya, jadi itu alasan kenapa saya ketemu dengan nasabah yang sering dia saya mau yang murah deh, yang 2 bed aja. Tapi pada saat terjadi kejadian selalu mikirnya apa? 1 bed itu. Saya bisa upgrade nggak Pak Heri? Saya bisa upgrade nggak? Itu selalu berulang-ulang. Dan ternyata saya pikir dengan pola seperti itu saya melihat bahwasanya memang orang di zaman sekarang ini orang lebih menghargai namanya privasi. Dan orang lebih berani bayar soal lifestyle. So Anda harus bisa kasih gambaran pada nasabah Anda. Berikan yang paling baik pada nasabah Anda, penjelasannya sebaik mungkin sehingga gambaran itu jelas di kepala nasabah, sehingga waktu dia mengambil keputusan dia juga mengambil keputusan yang paling baik untuk diri Ya sendiri. intinya makanya kan poin terpenting kita harus mencari fact finding ke nasabah dulu ya. Ya benar sekali. Jangan memang nasabah yang sudah tidak mampu kita paksa beli yang Kita maksimal. jangan paksa juga, benar. Tapi kita akan paksa dia maksimal semaksimal dia gitu loh. maksimal dia. Bukan semaksimal produk. Karena tidak gampang mau upgrade di tengah jalan. Ya. Tapi kalau memang mempunyai nasabah yang kita tahu setelah fact finding ini orang yang mampu dan cukup kuat ekonominya, Ya. kita akan Jangan paksa. tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung.
Tapi kita percaya deh, apa yang kita sudah miliki di MBX 150 itu sudah sangat hebat sekali, ya. MBX 300 apalagi ya. Jadi MBX 150 pun itu tidak akan mengurangi kondisi nasabah tidak nyaman. Kalau misalnya dia ambil X150, selagi tidak ada operasi pembedahan, maka dia tetap akan dibayar semuanya sesuai tagihan kok. Jadi kita artinya kalau dia upgrade ke one bed pun dia hanya bayar selisih one bed dengan two bednya. Iya. Kan? Sisanya biaya aneka perawatan, obat-obatan sudah semua sesuai tagihan. Intinya sebenarnya MBX adalah produk yang Salah satu kompetitif. yang sangat inovatif sekali saat sekarang Inovatif ini. dan paling unggul sekarang. Iya, Bukan paling unggul lah, sangat saya pikir unggul. kita bisa bersaing lah. Kita bisa dengan PD untuk jelaskan pada nasabah ini adalah solusi yang bagus untuk Anda. Oke, teman-teman, karena sudah Ya, waktunya sudah habis. Semoga ini sebenarnya masih banyak ya Pak yang kita mau sharing, Pak Heri mau sharing. Cuman memang waktu nanti kita mungkin ke kelas selanjutnya Pak. ya. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh kirim pertanyaan Anda pada L ya. Nanti kalau saya bisa bantu, saya akan bantu lagi ya. Oke, Secara teman-teman. pribadi. Oke, thank you Pak Heri waktunya. Thank you teman-teman waktunya juga. Kita akan jumpa lagi ya di sesi minggu depan. Yap. Tapi jangan lupa hari Senin kita ada Monday Inspiration. Ya, stay tune ya. Stay tune. Bye teman-teman. Bye bye.